Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Richard Afandi, trainer grafologi for school nomor 1 di Indonesia. Hari ini agak berbeda karena kita akan membahas tentang analisa coret-coretan pada anak, gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang doodle, holistic doodle analysis. Nah, pembelajaran ini sebenarnya pembelajaran yang langka dan kalau khusus untuk gambar itu lebih banyak dipelajari di dunia psikologi, gitu ya, tes proyeksi, gitu. Tapi hari ini kita akan bahas gambar secara umum dan manfaatnya mempelajari doodle analisis ini, gitu ya. Jadi di dalam dunia grafologi itu ada banyak bagiannya, ada coret-coretan, ada tanda tangan, ada tulisan tangan. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah tulisan yang berbentuk coret-coretan gitu ya. Jadi coret-coretan tangan baik itu orang dewasa maupun anak. Ini berlaku umum ya, general gitu ya. Jadi bisa dibaca baik ruang, bentuk, geraknya itu baik dari mulai anak-anak maupun dewasa. Baik gambar-gambar yang tidak bermakna, coret-coretan, hanya coret-coretan saja tanpa makna gitu ya, tanpa kita bisa tahu ini gambar apa gitu ya, ini coretan tentang apa gitu ya. Atau sampai gambar-gambar yang memang dia buat bermakna gitu, atau ada temanya gitu ya. Nah, acara ini dipersembahkan oleh Rich Innovation. Rich Innovation ini salah satu lembaga yang fokus dan intens mengembangkan grafologi di Indonesia, yang alhamdulillah sudah ribuan bahkan puluhan ribu guru terbantu dari Rich Innovation ini karena kita sering mengadakan sosialisasi grafologi, doodle pada guru-guru, pada pendidik ya. Dan Rich Innovation ini juga bergerak di bidang pemberdayaan diri, salah satunya baik itu terapi maupun edukasi tentang psikologi baik anak maupun dewasa. Juga kita juga sering juga mengadakan tentang parenting juga ya. Oke, kita akan mulai masuk ke doodle analisis. Satu kalimat untuk rekan-rekan, kalian luar biasa. Jadi yang menonton video ini kalian luar biasa karena pembelajaran ini cukup langka, nggak banyak orang membahas gitu ya. Dan saya untuk mempelajari ini saya belajar dari berbagai guru, baik yang nasional maupun internasional gitu ya. Baik dari orangnya langsung maupun dari buku-buku literatur yang memang membahas tentang doodle analisis ini gitu ya. Nah, hasil dari pembelajaran saya tersebut saya rangkum menjadi sebuah training, yaitu adalah training holistic doodle analysis. Dan untuk training ini ada offline ataupun online. Kalau online judulnya mengenal anak lewat gambar. Itu juga sering saya adakan. Nah, kamu adalah seorang yang istimewa. Kalau menurutmu kamu tidak istimewa, itu hanyalah karena kamu belum menyadarinya. Jadi rekan-rekan yang saat ini menjadi orang tua, saat ini belajar tentang doodle ini, gitu ya, teman-teman adalah orang-orang yang istimewa. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa teman-teman tidak istimewa, itu karena hanya teman-teman belum sadar aja. Karena nggak semua orang Tuhan pilih untuk paham karakter dari pasangan, dari anak didik kita, dari anak kita. Salah satunya untuk mengenal karakternya, kita bisa melihat dari gambarnya. Ya. Nah, gambar ini tidak bisa dipisahkan juga dengan secara umum, grafologi secara umum. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa punya sampel juga untuk tulisan tangannya itu lebih bagus lagi. Gitu. Tapi kalau misalkan anak-anak yang belum bisa nulis, ini sangat bermanfaat sekali untuk melihat karakternya seperti apa. Karakter di sini bisa juga melihat potensinya juga, kemampuan emosinya seperti apa gitu ya. Itu bisa kelihatan dari sini. Daya eksplorasinya pun bisa kelihatan dari gambarnya, dari warnanya gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Ada satu kalimat dari Albert Einstein yang menurut saya sangat fenomenal dan membuat orang tua tersadar gitu ya. Jika kita menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, kita akan menilai bahwa ikan tersebut sangatlah bodoh. Ya. Jadi kebanyakan kita menilai anak kita itu sama semua dengan anak-anak yang lain. Gitu. Kemampuannya sama, bakatnya sama, gitu ya. Kok orang ini bisa, kok orang lain bisa, kok anak saya nggak bisa, gitu. Ya belum tentu bakatnya itu, belum tentu kemampuannya itu, gitu ya. Kok orang lain nggak emosian sih, anak saya kok tantrum, gitu. Nah, ya kemampuan emosi itu juga sebuah bakat gitu. Beda-beda setiap orang. Ada yang kemampuan memutuskannya bagus, ada yang kemampuan relasinya bagus, gampang gaul sama orang,
anak baru keluar aja belum kenal sama orang lain langsung kenal gitu ya. Ada yang dia nggak mudah kenal sama orang lain, tapi dia secara kecakapan gitu ya, kemandirian bagus. Dia nyuci sendiri, dia bersihin sepatunya sendiri gitu ya. Dibanding anak yang relasinya banyak tersebut. Jadi setiap orang anak itu beda gitu. Jadi nggak harus disamakan juga dan jangan dinilai dengan sebuah cara yang sama juga gitu ya. Sehingga menilai dia pintar atau bodoh seperti itu. Nah, salah satu untuk menilai kecakapan anak, potensi anak, karakter anak kita bisa menilai dari gambarnya ya. Tak kenal maka kenalan. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Richard Afandi, Richard Dedi Syabudin Afandi lengkapnya. Saya seorang trainer grafologi Power School nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah telah membersamai guru-guru se-Indonesia gitu ya. Bahkan sampai di Malaysia gitu untuk mengajarkan grafologi atau ilmu analisa tulisan tangan. Ya, salah satu bagiannya adalah doodle ini gitu ya. Jadi doodle ini salah satu bagian dari ilmu grafologi secara umum gitu. Jadi untuk coret-coretan itu bisa melihat karakter seseorang juga, bukan hanya dari tulisan dan tanda tangannya saja. Nah, ini gelar saya ngambil sarjana psikologi ya, jadi banyak belajar tentang psikologi, alat tes gitu ya, salah satunya alat tes proyeksi, yang ternyata setelah saya dalami gitu, ada lagi pembelajaran tentang simbolisme, gitu. Dan ketika masuk ke tentang simbolisme, psikoanalisis gitu ya, saya bertemu dengan Dr. Dono Baswardono, salah satu guru saya. Di sana saya belajar tentang doodles, simbol-simbol, gambar, artinya seperti apa. Itu lebih lengkap lagi. Ternyata dia mengambil pattern dari Jungian, Jung ya, Carl Gustav Jung gitu, Carl Gustav Jung. Itu sangat lengkap sekali gitu ya. Sehingga saya memutuskan diri ketika saya setelah pelatihan itu saya mencoba untuk praktekkan ini ke anak saya dulu. Dan ketika saya lihat coretannya gitu, saya kaget gitu. Saya bandingkan coretan yang dulu saat ini dan ketika 3 hari, 4 hari setelah itu saya lihat lagi coretannya gitu ya. Ternyata iya gitu. Dulu anak saya karakternya begini. Kemarin anak saya kecenderungannya dia lagi emosinya ini nih gitu ya. Dan sekarang emosinya ini. Wah, ternyata gambar itu menunjukkan emosi seseorang, karakter seseorang. Itu bisa berubah gitu. Kalau anak-anak terutama. Jadi kadang-kadang menjurnal gitu ya. Kalau misalkan kita tahu gitu ya, sering kan anak-anak sering membuat gambar di pagi hari gitu ya. Itu adalah membuat kita mengetahui indikasi gitu, indikator kita mengetahui ini keadaan emosi anak kita sedang apa gitu. Jadi di doodle ini juga belajar tentang itu gitu ya. Walaupun itu nanti khusus kita bahas di pelatihan doodle gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas manfaatnya dulu karena manfaat ini juga akan panjang. Saya bisa menjelaskan ini setengah jam sampai 1 jam tentang manfaat doodle sendiri gitu ya. Itu kurang lebih tentang saya. Saya seorang handwriting analis, saya juga seorang holistic doodle analysis. Setelah saya belajar doodle tersebut, saya mulai mengaplikasikan bahkan ke pasien jiwa karena saya bekerja di rumah sakit jiwa gitu ya. Saya menemukan simbol-simbol dan saya banyak konsultasi dengan para pakar juga tentang gambar ini sehingga banyak mendapatkan insight baru dan saya juga ikut juga beberapa pelatihan juga yang diadakan oleh psikolog-psikolog tentang gambar tersebut. Dan yang terakhir saya ikut dari Aido Davido gitu ya. Aido Davido. Itu saya bertemu dengan Rosalind Davido, seorang pakar tentang analisa gambar anak yang ada di Prancis. Nanti akan saya tunjukkan fotonya juga gitu ya. Ternyata dari gambar-gambar tersebut itu bisa terlihat traumatis seseorang, keadaan emosinya seseorang. Dia membandingkan gambar masa lalu dan gambar masa kini juga di sana dan membuat gambar tangan gitu ya untuk melihat ada nggak permasalahan dalam dirinya gitu ya, seperti itu. Nah, ini sertifikat saya belajar dari Dr. Dono Baswardono gitu ya tentang doodle analisis gitu ya. Oke. Ini diajarkan juga terapinya juga, terapi menggunakan gambar juga diajarkan di sini. Jadi dia mengajarkan tentang psikoterapi tapi bentuknya lewat gambar juga gitu ya. Selain dari menganalisa gambar. Nah, alhamdulillah saya dipertemukan juga langsung dengan Rosalind Davido, founder dari Aida Video Chat gitu ya. Dia mengajarkan banyak sekali hal kepada saya, bahkan saya alhamdulillah
punya bukunya gitu ya, dan bukunya itu bisa jadi pedoman yang sangat menurut saya wajib untuk orang yang baru belajar tentang analisa gambar gitu. Di sana cukup lengkap periodisasi gambar, bagaimana anak itu membentuk gambar dari kecil sampai dewasa. Ternyata gambarnya itu bisa berubah gitu ya, pola gambarnya berubah gitu, dan itu karakternya berubah, karakter yang ditonjolkan di usia tertentu juga akan terlihat dari sana gitu ya. Jadi saya banyak belajar dari masternya ini Rosalind Davido gitu ya. Selain juga saya belajar dari beberapa literatur yang lain gitu ya. Ini member saya, member internasionalnya dari Aida Vidochat gitu ya. Dan ini beberapa pelatihan aja, sertifikasi tentang anak remaja, psikologi anak, gitu ya. Saya banyak ikut juga tentang psikologi anak dan remaja. Nah, kita langsung masuk kepada materi. Pasti sudah ingin ya belajarnya langsung, gitu ya. Ini dasar mengenal anak melalui gambar. Idealnya ini saya share hanya di pelatihan, tapi saat ini saya ingin rekan-rekan orang tua, rekan-rekan guru, itu minimal paham bahwa dari gambar itu punya makna dan punya manfaat untuk kita gitu ya. Kita bisa tahu apa aja sih dari gambar gitu ya. Oke, kita akan bahas ya. Pertama kita akan bahas dulu apa itu doodle. Doodles gitu ya. Doodles itu coret-coretan kalau bahasa istilahnya gitu ya. Jadi doodles itu adalah coretan atau gambar yang dibuat oleh seseorang baik pada saat dia konsentrasi penuh gitu ya, atau ketika dia juga tidak sepenuhnya berada dalam konsentrasi atau gambar yang dia sedang buat, itu nggak masalah. Jadi doodle itu dia adalah simbol-simbol yang diungkapkan oleh bawah sadar. Bahkan tanpa orang lain berkonsentrasi pun, pada saat dia melamun, dia menggambar, secara langsung sebenarnya dia sedang menumpahkan apa isi bawah sadarnya. Jadi luar biasanya gambar itu sangat kompleks sekali ternyata gitu ya. Dan doodle secara tidak langsung dapat mengungkapkan suasana hati maupun pikiran orang tersebut yang sedang menggambar gitu ya. Terus juga doodle juga sebagai terapi itu bisa melatih konsentrasi, kreativitas, membantu seorang melihat masalah dari sisi yang berbeda gitu. Jadi dari doodle gitu kita bisa melihat juga anak ini sedang emosinya sedang stabil atau tidak stabil, itu bisa digunakan oleh guru-guru PAUD gitu ya. Makanya guru-guru PAUD sering ada jurnal pagi gitu, membuat gambar gitu ya. Dan kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu ada kasus juga tentang pembunuhan anak ya, bocah gitu ya, oleh remaja gitu. Ini sangat menarik sekali. Sebenarnya dia sudah menunjukkan indikasi perilaku-perilaku ke arah sana dari gambarnya. Muncul cry for help. Nanti cry for help ini juga saya bahas di bagian terapi, manfaat doodle untuk terapi gitu ya. Ternyata anak itu menunjukkan kebutuhan dia untuk dirangkul, disentuh, diperhatikan itu lewat gambar. Dan itu kadang-kadang orang tua itu tidak paham itu dan tidak merangkul anak sesegera mungkin gitu. Dia hanya menganggap sebuah gambaran gitu. Padahal anak itu sedang berteriak di sana. Walaupun dia tidak mengungkapkan secara lisan gitu. Jadi dari gambar kita bisa tahu ternyata anak ini punya traumatis, punya kebutuhan untuk diperhatikan yang muncul dari gambar. Contohnya kemarin yang anak remaja tersebut dia banyak menggambar ekspresi-ekspresi yang sedih, gambaran-gambaran traumatis, gambaran menyakiti seseorang, menyakiti diri gitu ya. Itu sudah sebagai indikasi dia butuh perhatian khusus gitu. Cuman sayangnya ya ini juga yang namanya penyelesaian pasti di akhir gitu ya. Sayangnya banyak orang tua yang tidak paham ini dan tidak mempedulikan ini gitu ya. Jadi bagi anak-anak dan dewasa doodle ini juga bisa menjadi sarana untuk terapi gitu. Bahkan banyak di beberapa waktu yang lalu itu di Gramedia, karena saya orangnya senang sekali gitu ya belanja di Gramedia gitu ya. Saya sebut merek nggak apa-apa ya. Jadi saya menemukan bahwa di toko buku banyak sekali buku-buku tentang coret-coretan, mencoret, membuat, mewarnai gitu ya. Jadi ada mandala kita warnai gitu, itu juga terapi untuk relaksasi gitu ya. Terus menggambar, menebalkan gambar gitu, itu juga relaksasi ternyata gitu ya. Itu buat terapi juga gitu ya. Luar biasa ternyata doodle ini sudah banyak aplikasinya. Cuma kita nggak paham bahwa itu adalah bagian dari keilmuan yang disebut doodle analysis. Nah, ini kita akan bahas tentang manfaat-manfaat dari doodle. Jadi sebagai sebuah keilmuan tentu ada manfaatnya gitu ya. Ada kajiannya,
ada hasilnya yang membuat doodle ini worth it untuk kita pelajari gitu ya, berharga dan penting untuk kita pelajari. Jadi apa aja sih manfaatnya gitu ya? Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, doodle ini bisa menjadi alat untuk pengembangan pribadi. Doodle itu memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berkreasi, menghargai bentuk diri dengan menciptakan suatu seni. Anak-anak dengan sendirinya akan terbangun percaya dirinya. Nah, ini penting ya, ketika anak menggambar, itu secara nggak langsung dia akan keluar tuh kreativitasnya. Dan ketika kreativitas itu dihargai oleh orang sekitarnya, maka bahkan percaya dirinya akan berkembang. Gitu. Atau ketika dia merasa dia bisa membuat sesuatu gitu ya dengan gambarannya tersebut, ternyata gambar saya bagus ya. Secara nggak langsung dia akan percaya diri gitu. Oh, ternyata saya punya bakat ini gitu ya. Apalagi kalau didukung dengan support system yang baik, orang tua yang mendukung, orang-orang sekitar yang secara tidak langsung melihat dia wah menggambar gitu ya. Dia memujinya, dia memotivasinya, memberikan support. Wah, gambar kamu bagus. Walaupun misalnya gambarnya kurang bagus untuk usianya, tapi setidaknya dia menggambar pun orang tua, wah kamu aktif ya gambar kayak gini, pintar gitu ya. Dibanding dia harus ngacak-ngacak yang lain gitu ya, main handphone gitu ya, di usia kecil gitu. Warnanya nggak bagus gitu ke mata kita, lebih baik dia menggambar gitu ya. Dan secara tidak langsung dia akan berkembang percaya dirinya. Apalagi kalau misalkan orang tuanya memuji gambarnya, memotivasi dia, mengajarkan dia, semakin dia percaya diri untuk menggambar. Dan ketika anak menunjukkan gambarnya kepada kita, ini yang penting ya, kebanyakan orang tua cuman, ya udah lanjutin lagi. Padahal anak butuh untuk dihargai. Bahkan terkadang kalau kita sadari gitu, kalau misalkan udah belajar doodle analisisnya lebih lanjut gitu ya di pelatihan saya atau di training saya, secara tidak langsung Anda akan menemukan bahwa ketika anak menunjukkan gambarnya, itu sebenarnya dia ingin berkomunikasi dengan kita. Ada sesuatu yang ingin dia komunikasikan dengan kita, yang dia tuliskan, dia gambarkan di gambar tersebut. Maka itu sebenarnya adalah cara dia untuk cry for help. Anda harus langsung meresponnya. Itu kalau misalkan ngomongin pengembangan pribadi ya. Dan secara tidak langsung, doodles ini juga melihat periodisasi perkembangan psikososial, perkembangan emosi seseorang. Gambar pun adalah mimpi. Jadi di kertas itu dia biasanya menuliskan mimpi-mimpinya, aspirasi kalau bahasa psikologinya ya. Sesuatu yang ingin dicapai gitu ya. Baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Gambar juga bisa merupakan momen dalam kehidupan. Momen bahagia itu biasanya juga dibuat juga dalam gambar. Ketika dia mengingat momen bahagia, dia biasanya senang menggambar itu. Atau momen yang traumatis juga dia bisa buat juga digambar. Gitu. Jadi bisa momen baik, bisa momen yang tidak baik gitu ya. Itu akan muncul di gambar. Dan setiap momen itu pasti ada perasaan. Dan perasaan itu juga akan terlihat juga dari warnanya, dari bentuk-bentuk gambarnya, dari simbolnya itu akan kelihatan gambar perasaannya gitu ya. Dan juga mengungkapkan juga masalah dari pengembangan diri anak. Ini contohnya, ini gambar yang orang tuanya sering berantem gitu ya. Itu dia tuliskan juga, saya gambarkan juga di sebuah gambar tersebut. Dan itu semakin membekas di dalam diri dia, semakin dia sering menggambarkan hal tersebut untuk dia mengkomunikasikan itu sebagai komunikasi bawah sadar gitu ya. Kebanyakan kita bondong-bondong datang ke psikolog gitu ya. Ngasih tahu, wah anak kita punya masalah begini versi kita gitu ya. Kadang-kadang sangat dangkal sekali si penyebabnya, kita nggak tahu gitu ya. Hanya luarnya aja, yang kita lihat perilakunya melamunnya aja, malesnya saja, tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam dirinya. Sama seperti anak yang kasus kemarin itu gitu. Jadi secara umum sebenarnya prestasinya bagus di sekolah, dia tidak menunjukkan itu sehingga orang tidak tahu ini punya masalah apa. Tapi dari gambar itu keungkap. Itu hebatnya gambar gitu ya. Menariknya belajar gambar di sana. Bahkan orang-orang yang cenderung cerdas secara logika belum tentu di gambarnya bagus. Bisa jadi banyak traumatis-traumatis yang dia akan muncul karena itu hubungannya bukan hanya dengan logika tapi dengan emosi dia. Gitu.
trauma-trauma perkosaan pun bisa terlihat dari gambar, gitu ya. Karena gambar ini simbol bawah sadar, jadi banyak sekali ciri-ciri bawah sadar yang akan muncul di dalam gambar. Jadi menarik loh belajar gambar ini, terutama kalau Anda seorang terapis, pendidik atau konselor, gitu ya. Ini menjadi satu tools yang sangat penting untuk Anda pelajari. Kenapa? Karena orang tua itu dia harus paham dan dia adalah pembentuk karakter dari anak kita. Ada 3 pusat pendidikan, jadi pendidikan itu dimulai dari 3 pusat ini, gitu ya. Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau sekolahnya nggak paham karakter anaknya, gimana mau mengembangkan karakter anaknya? Keluarga pun nggak paham karakter anaknya, gimana dia bisa mengembangkan? Apalagi masyarakat, gitu ya. Dia keluarga hanya fokus pada sekolah, nanti di sekolah akan dibentuk karakternya menjadi positif. Enggak, banyak 80% bahkan di rumah terbentuknya karakter gitu sebelum ke sekolah dan masyarakat. Gitu. Oke, dari coretan tangan kita bisa melihat karakter tipe anak, gitu ya, karakter anak dan tipe kepribadiannya. Ini banyak sekali buku-buku yang banyak membahas tentang ini, gitu ya, terutama bentuk ya. Jadi hubungannya dengan bentuk. Bentuk yang lugas, bentuknya tajam-tajam itu berhubungan dengan agresivitas, gitu ya. Bentuk yang bulat-bulat, gitu ya, itu berhubungan dengan pengendalian emosi yang cukup baik. Gitu. Jadi seperti itu ya. Bentuk tulisan, bentuk gambar itu menunjukkan juga tipe kepribadian si anak. Gitu. Nah, ini akan banyak dipelajari di pembelajaran doodle pada bentuk gambar sebenarnya seperti itu. Nah, bentuk coretan seperti ini, wah coretannya sudah bulat-bulat, gitu ya, banyak lengkung-lengkungnya. Gitu. Nah, itu berarti dia sudah mulai bisa mengelola perasaannya, sudah bisa menjaga perasaannya dengan baik, gitu, sudah mulai stabil secara perasaan seperti itu. Karena membuat coretan menyiku, gitu ya, dan membuat coretan membulat itu beda. Walaupun secara umum hanya sebuah coretan, tapi emosinya beda, gitu ya. Kadar tekanannya pun beda, dan tekanan itu berpengaruh pada fisik dan emosi, gitu. Seperti itu. Semakin dia bisa mengendalikan, semakin dia bisa membuat lingkaran-lingkaran yang indah, gitu. Tapi kalau dia nggak bisa mengendalikan, dia akan banyak membuat sudut-sudut seperti itu. Nah, selain dari bentuk, warna pun berpengaruh. Percaya atau tidak, ini kita berbahas warna secara umum dulu ya. Ketika rekan-rekan berada di ruangan yang warnanya merah, apa yang terjadi? Kelihatannya bersemangat ya. Detak jantung makin cepat dan terasa semakin emosinya semakin terbawa gitu ya. Dan kalau kita dibawa semakin ke arah emosi yang menggebu-gebu gitu. Tapi kalau misalkan kita berada di ruangan yang warnanya biru gitu ya, semakin rileksnya. Ya, apalagi kalau misalkan didukung dengan musik gitu, tambah lagi rileksnya gitu ya. Jadi ternyata warna ini mempunyai pengaruh juga terhadap emosi. Dan seseorang memilih warna itu juga tergantung dari emosinya gitu ya. Jadi unik nih. Warna itu mengungkapkan emosi dan berpengaruh pada emosi gitu ya. Nah, ini pengaruh warna terhadap emosi. Jadi semakin ke arah merah, semakin memacu tubuh kita untuk bekerja lebih intens gitu ya. Detak jantung semakin kencang gitu ya, emosi semakin naik gitu ya, dan semakin bersemangat, semakin kuat gitu ya. Semakin ke arah biru, justru semakin ke arah melankolis. Nah, semakin detak jantung melambat seperti itu. Oke, ini warna-warna, ya, dan warna-warna tertentu juga kayak ungu itu melambangkan karakter tertentu seperti spiritualitas, indigo, gitu ya, seperti itu. Warna-warna putih, warna-warna hitam juga dia melambangkan warna yang mempunyai arti tertentu, gitu ya, seperti itu. Walaupun setiap budaya berbeda ya, jadi ada warna ini di budaya ini artinya A, di budaya lain artinya B. Tapi secara psikologis ada indikator yang menyebutkan bahwa warna tertentu adalah emosi tertentu seperti itu. Nah, ini yang saya bahas tadi. Jadi ada dampak warna kamar anak bagi psikologis. Ini dilakukan penelitian ini. Jadi hasil penelitiannya adalah ini gitu ya. Warna merah itu ternyata memberikan energi pada tubuh, meningkatkan detak jantung, meningkatkan sifat agresif, sulit untuk fokus. Jadi semakin warnanya merah justru malah orang semakin sulit untuk fokus gitu ya. Warna biru itu menimbulkan perasaan tenang,
menurunkan detak jantung, gitu ya, menurunkan sisi agresif, gitu. Semakin warna merah juga semakin agresif, semakin orang bersemangat, gitu ya. Warna hijau itu menenangkan, mengurangi kecemasan, meningkatkan konsentrasi. Menurut penelitian, warna hijau dapat meningkatkan kecepatan dan pemahaman membaca anak, gitu ya. Jadi ternyata warna itu juga berpengaruh untuk terapi anak juga, gitu ya. Supaya anak kita yang tantrum, supaya tidak terlalu tantrum, bisa kita gunakan cat-cat atau suasana warna yang hijau, gitu ya. Dan supaya dia belajarnya semakin bersemangat, kita bisa kasih warna hijau untuk dia agar pemahaman bacanya lebih cepat, gitu ya. Nah, ini warna jingga, dia menumbuhkan percaya diri, gitu, menumbuhkan kemampuan dia untuk mengelola perasaan juga, yang memunculkan perasaan sehingga anak dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Oke, seperti itu. Jadi setiap warna itu ada maknanya, gitu ya. Jadi teman-teman penting belajar tentang analisa ini, salah satunya yang kita bisa melihat seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah simbolisme. Ini yang kadang-kadang kalau misalkan kita berfokus pada analisa gambar, yang orang-orang pikirkan adalah kita fokus pada simbolnya saja. Ya, kebanyakan secara kasarnya adalah simbol. Misalkan orang itu gambar bintang, oh berarti dia pengen berprestasi. Ya, itu simbol, yang disebut simbol itu seperti itu, gitu ya. Orang itu menggambar orang, oh berarti dia senang relasi, seperti itu. Jadi simbol-simbol tertentu melambangkan gambaran tertentu. Sama seperti tes-tes psikologi, gitu ya. Misalkan orang diminta, pernah nggak waktu dulu diminta menggambar pohon, gitu ya. Ternyata pohon itu juga menggambarkan psikologis orang tersebut, gitu. Bagian-bagian pohonnya, apa yang ada di pohon, simbol-simbol apa yang ada di pohon, itu juga menggambarkan psikologis orang tersebut, gitu. Diminta melanjutkan gambar, gitu ya. Simbol apa yang dibuat, gitu. Misalkan titik, oh dia buatnya dilanjutkan jadi sebuah bunga, gitu. Oh ternyata karakter dari bunga itu maknanya ini loh, gitu. Berhubungan dengan kepribadian dia, gitu. Jadi simbol-simbol itu juga bermakna, gitu ya. Dan ketika orang belajar doodle, belajar tentang coretan, secara tidak langsung dia akan mengetahui apa yang ada di bawah sadarnya, simbol-simbol apa yang ada di bawah sadarnya, maknanya seperti apa. Gitu. Tak jarang misalkan kayak gini, pernah melihat gambar anak, gitu ya, dan anak itu menggambar selalu ada gambar orang, selalu ada gambar anjing misalkan, atau ada gambar serigala atau gambar apa yang memang di dalam gambaran itu adalah gambaran sebuah keluarga, gitu. Itu yang sering saya temukan pada anak-anak yang mengalami sibling rivalry, gitu. Jadi dia punya ancaman dalam hidupnya yaitu saudaranya sendiri, gitu. Itu menarik, gitu. Jadi dari simbol aja kita bisa tahu, gitu ya. Oh ternyata simbol-simbol seperti ini artinya salah satunya adalah ke sana, gitu ya. Kita bisa lihat bahwa dia sebenarnya secara bawah sadar dia menunjukkan, saya tuh merasa terancam loh, kasih sayang saya sama saudara saya, gitu loh. Nah, itu dia tunjukkan lewat gambar seperti itu. Tapi ini warningnya ya, kalau mempelajari doodles analysis ini bukan berarti sebuah gambar itu mengungkapkan segalanya, gitu ya. Kita pun harus paham bahwa setiap budaya itu beda, gitu ya. Jadi teman-teman juga nggak cuma belajar tentang gambar saja, tapi harus paham budaya. Kayak misalkan gambar gajah di India itu lebih kepada kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, gitu ya. Tapi gajah di tempat yang lain, misalkan di Afrika, itu beda lagi artinya. Gitu. Misalkan di Thailand, gitu kan, itu lambang hewan yang suci, gitu ya. Itu beda lagi artinya. Jadi teman-teman juga harus paham budaya yang ada di sekitar situ, gitu ya. Dan apalagi kalau zaman dulu ya, sering banget kita melihat di Indonesia terutama, gitu ya, membuat gambar itu cuma gunung, pohon, gunung, terus ada sungai, terus di atasnya ada matahari, gitu ya. Itu seharusnya dibuat, gitu ya. Apakah itu ungkapan segalanya? Belum tentu juga. Jadi semakin banyak gambar yang bisa kita analisa, semakin banyak juga data yang bisa kita dapat. Gitu. Jadi jangan cuma hanya satu gambar saja. Walaupun satu gambar kita bisa melihat aspek-aspek di dalam gambar tersebut, tapi lebih baik lagi jika kita punya sampel yang cukup, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pengembangan fisik ya. Jadi secara tidak langsung selain tadi pengembangan diri, pengembangan fisik ini kita
melatih dia untuk koordinasi antara mata, tangan, dan ketangkasan. Sekaligus di sini pun kita sebenarnya melatih motorik halusnya, ya. Menggenggam itu kan motorik halus. Bagaimana dia menggenggam dan genggamannya itu tepat, gitu. Nanti kan pada saatnya dia menulis itu dengan tripod seperti ini, gitu ya. Ketika dia sudah bisa sampai tripod ini, berarti dia secara umum motorik halusnya sudah bagus, gitu. Dan ketika motorik halus yang bagus ini salah satu indikasi dia siap untuk bersekolah. Karena di sekolah adalah salah satunya adalah menulis, gitu. Seperti itu, gitu ya. Nah, mengajarkan gambar secara otomatis memberikan stimulasi anak untuk melatih motorik halus, koordinasi mata, dan kekuatan otot. Perkembangan menulis. Nah, kadang-kadang orang berpikir bahwa menulis itu selalu dengan tangan. Enggak juga, gitu ya. Tulisan itu datangnya dari otak, dan nulis itu baik itu tangan, kaki maupun mulut, kalau itu dilatih dengan cara yang sama, maka akan membentuk tulisan yang sama, gitu ya. Jadi tulisan itu adalah tulisan bawah sadar. Jadi nggak, walaupun dia tangannya tiba-tiba buntung, gitu ya, tapi kalau misalkan dia dilatih terus menggunakan kaki, dia akan membuat tulisan dengan pola yang sama, seperti itu. Nah, ini periode-periode menggambar, gitu. Jadi motorik halus seseorang itu kan berkembang terus. Dari mulai dia masih menggenggam dengan genggaman yang kuat seperti ini biasanya muncul yang disebut periode titik-titik, gitu ya. Ini muncul pada anak-anak yang 0 sampai 1 tahun. Dia masih dititik-titikin aja gambarnya, gitu ya. Masih kasar, dia megang alat, ambil, rangkul, atau ambil, raih, langsung dia totol-totolin seperti itu. Nah, ini biasanya kurang dari 1 tahun. Biasanya jika anak diajak ikut mengecat atau menggunakan tinta, dia membubuhkan titik-titik dan bulatan-bulatan. Karena dia belum bisa mencoret secara halus, dia akhirnya cuma menotol-notolkan seperti ini aja, ya. Yang selanjutnya masuk ke periodisasi ceker ayam. Ini di atas umur usia 12 bulan, gitu ya. Jika dia sudah masuk ke tahap ini tahap yang penting, gitu ya, karena ini memperlihatkan egonya, keinginannya untuk diperhatikan, gitu ya. Nah, ini yang menarik adalah ruang. Kalau di umur ini dia mulai mengenal ruang pada kertas, gitu ya. Jadi semakin coret-coretannya itu semakin penuh, berarti semakin dia ingin menunjukkan dirinya. Justru yang bahaya. Jadi ini berhubungannya dengan daya eksplorasi diri. Coretan cakar ayam yang penuh dalam satu kertas, gitu, dan itu terlihat penuh ya, bukan ada kosong di tengahnya seperti itu ya. Itu adalah tanda anak yang daya eksplorasinya bagus. Dan kita juga bisa melihat perkembangan si motorik halusnya. Dia buat coretan itu nyambung atau tidak. Kalau putus-putus berarti dia ada masalah di motorik halusnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan nyambung, gitu ya, putus-putus dalam artian putus-putusnya tidak bermakna ya. Kalau putus-putusnya bermakna, gambar orang atau apa, itu bagus justru. Kalau misalkan putus-putusnya tidak bermakna, gitu ya, dan apalagi kalau misalkan kosong gitu gambarannya dari satu gambar tersebut, gitu, satu kertas tersebut, itu berarti dia mempunyai hambatan dalam perkembangan dirinya, baik itu daya eksplorasi maupun motorik halusnya. Seperti itu. Selanjutnya dari umur 12 bulan sampai 3 tahun, itu juga ada fase yang disebut goresan tidak beraturan. Ini goresan tidak beraturan bisa dilihat di samping ya. Jadi dia tanpa ada kendali tangannya, gitu ya. Dia membuat coretan tapi nggak bisa ngendaliin tangannya, gitu ya. Cirinya apa? Dia hanya coret-coretan yang mengalir, gitu ya. Kalau misalkan yang selanjutnya adalah goresan yang terkendali. Dia membuat goresan tapi bisa dikendalikan, bisa ada mulai ada sudut-sudutnya, gitu ya. Gitu. Di tahapan ini biasanya keinginan yang disampaikan lewat gambar, anak-anak sudah mulai membuat gambar yang membentuk sesuatu, walaupun perhatiannya cepat buyar. Seringkali menggambar anak, dan anak mengubah idenya. Jadi dia udah menggambar nih. Kita tahu itu gambarnya dia lagi menggambar gajah, gitu ya. Walaupun coret-coretannya nggak terlalu kelihatan itu gambar gajah. Ketika kita tanya gitu, ini gambar apa? Gambar gajah, gitu. Tiba-tiba dia berubah lagi idenya. Enggak, ini mah gambar ini. Kata dia, gambar harimau. Tadi katanya gajah, kan enggak, gajah bukan gajah, harimau. Ya gitu, misalkan seperti itu. Jadi sering berubah idenya. Gitu seperti itu ya. Itu di umur cirinya 12 sampai 3 tahun, ya. Nah, di atas umur 3 tahun ini ciri yang utama di atas 3 tahun, gitu ya. Itu biasanya mulai dia menggambar kodok. Tempul, kepala dan tubuhnya itu jadi kayak kepala sama kaki sama tangan aja, gitu ya.
Jadi nggak ada leher, nggak ada badan. Ini ciri banget di umur periodisasi umur 3 tahun. Nah, kenapa sih ini penting dipelajari ya? Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan dia umurnya di atas 3 tahun, tapi gambarnya masih titik-titik gitu. Berarti dia ada hambatan secara emosional. Seperti itu. Bahkan kelihatan dari perilaku-perilakunya. Jadi ini merupakan indikator buat kita sebagai orang tua aware, wah anak saya ini emosinya bermasalah nih gitu. Daya ungkapnya juga bermasalah gitu. Nah itu bisa kita lihat dari situ. Tapi kalau misalkan umurnya baru 2 tahun, 1 tahun dia udah bisa membuat seperti ini, berarti dia cerdas secara emosional, gitu ya. Bagus gitu ya. Nah ini ciri dari gambar kodok ini umur 3 tahun. Nah hampir di seluruh dunia gitu ya, umur 3, 4, 5 tahun itu gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalkan anak-anak menggambar seperti ini itu hal yang normal gitu. Nah ini contohnya gitu ya, happy birthday mom, tapi gambarnya masih gambar Deadpool. Gitu. Ini umur 3 tahun sampai 5 tahun. Gitu ya. Nah lanjut di umur 6 tahun itu biasanya dia bisa membuat gambar tubuh secara lengkap. Gitu ya. Dan 5-7 tahun itu anak menunjukkan kesulitan untuk membedakan vertikal maupun horizontal. Jadi kalau kita lihat gambar di samping, gambarnya kayak tiduran semua tuh. Sawahnya tiduran, rumahnya tiduran gitu ya, pohonnya tidur gitu. Jadi nggak bisa membedakan antara mana vertikal, mana horizontal. Jadi dia membuat gambar ya gambar aja 2 dimensi gitu ya. Memang kalau berhadapan-hadapan ya jadi kayak berbaring bentuk lingkaran gitu ya, seperti itu. Itu periode umur 5-7 tahun, cirinya seperti itu. Jadi kalau kayak gini nih, ini dansa kan, beda-beda tempat sebenarnya dan beda-beda posisi, tapi dia buatnya kayak berbaring semua. Gitu ya. Atau ini yang sedang berkebun. Jadi kebun sama orangnya dibuat seolah-olah kayak orang lagi baringan, padahal itu orang lagi nyiram tanaman, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini gambar orang berhadapan-hadapan membentuk lingkaran itu seperti orang berbaring semua. Gitu. Itu 5-7 tahun cirinya seperti itu. Dia belum bisa membuat gambar seolah-olah orang itu berhadapan-hadapan atau jadi belum bisa membedakan vertikal maupun horizontal gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari umur 7 sampai 9 tahun itu dia sudah bisa membuat gambar yang bagus gitu ya. Gambar yang gambar rumah, gambar orang itu udah lengkap gitu. Cuman yang menjadikan ciri khas di periode ini adalah gambarnya itu X-ray. Gambarnya itu X-ray. Jadi kalau dia gambar rumah, isi-isinya kelihatan gitu. Isi rumahnya kelihatan ada lampunya, ada jendelanya, ada ranjangnya gitu. Jadi kayak di samping ini kelihatan tuh ya. Seperti itu. Gitu. Itu periode 7 sampai 9 tahun. Ya. Jadi kalau misalkan anak Anda udah bikin seperti ini tapi umurnya masih 5 tahun, berarti anak-anak cerdas secara emosi. Gitu. Jadi bagus ya. Periodisasi ini memperlihatkan kecerdasan emosional anak, gitu ya. Dan indikatornya kalau misalkan sesuai berarti dia sudah tercapai, gitu ya. Oke. Nah, ini di umur 7 sampai 12 tahun. 7 sampai 12 tahun itu dia sudah bisa membuat gambar yang sesuai gitu ya. Udah sesuai dan memang secara umum gambarnya itu lengkap gitu seperti itu. Jadi kalau misalkan dia gambar rumah, rumah dari luar aja nggak ngeliatin dalamnya seperti itu. Itu periode realisme visual gitu ya. Ini dianggap di atas 7 sampai 12 tahun gitu ya. Oke. Nah, di umur ini, jadi ini masih beriringan dengan yang tadi ya. Di umur 12 tahun itu biasanya udah mencapai ini. Kalau udah mencapai ini berarti perkembangan secara emosionalnya sudah mulai stabil seperti itu. Nah, ini contoh lain gitu ya untuk melatih juga gitu konsentrasi mata gitu ya. Tadi kan koordinasi mata ya dengan coretan. Ini ada lazy eye. Lazy eye ini salah satu cara juga untuk melatih konsentrasi, untuk melatih kemampuan belajar, kemampuan pemahaman dengan cara membuat coretan. Ini maksudnya ke terapi sebenarnya, tapi melatih koordinasi untuk mata. Tadi kan doodle ini juga membahas tentang koordinasi mata dengan motorik ya, seperti itu. Dia membuat coretan bentuk 8 tertidur gitu ya. Ketika dia membuat coretan ke arah kanan, dia tarik nafas. Lalu ketika ke kiri dia buang napas.
Nah, ini penting dibuat seperti ini supaya melatih koordinasi anak, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah untuk perkembangan otak. Ternyata gambar ini manfaatnya sangat luar biasa untuk perkembangan otak anak, gitu ya. Dia merangsang sel-sel otak, mengembangkan daya ingat, dan secara tidak langsung merangsang kreativitasnya. Nah, ini kalau misalkan kita ngomongin gambar nih, ini otak-otak yang aktif pada saat kita menggambar, banyak banget ya. Dari mulai visual, bahasa, gitu ya. Kadang-kadang kan kita gambar nih, gambar tuh gambar Ultraman sama monster. Kita ada percakapannya kalau misalkan kita ngomong sama, apalagi kalau misalkan sambil gambar itu dia menceritakan sama orang tuanya. Wah, itu banyak banget sel-sel otak yang berkembang, bagian-bagian otak yang berkembang. Visualnya berkembang, otak bicaranya berkembang, emosinya berkembang gitu. Ketika dihargai juga rasa percaya dirinya berkembang sehingga dia juga berpengaruh pada otaknya juga semakin karena kan kalau orang nggak percaya diri ya banyak sel-sel otak yang mati gitu. Kalau misalkan dia percaya diri gitu kan, dia merasa dihargai, sel-sel otaknya semakin banyak yang tumbuh gitu ya, semakin bertautan gitu karena dia merasa ilmu ini penting gitu, dia merasa ini bagus gitu sehingga dia akan mempertahankan itu sebagai sesuatu yang harus dia ingat sehingga dia akan banyak sekali sel-sel otak yang akan saling berkaitan seperti itu gitu ya. Dan nulis juga dapat mengakses memori yang ada dalam bawah sadar. Jadi ketika dia membuat coret-coretan, dia juga secara tidak langsung bisa mengakses memori yang ada di bawah sadarnya. Itu akan terpacu gitu ya untuk dia gambar. Makanya gambar-gambar pelaku yang kemarin itu pembunuh anak itu udah kelihatan dari gambarnya. Itu memori yang ada di dalam bawah sadar dia. Bahkan dia terinspirasi dari tokoh Slenderman yang memang salah satunya adalah dia mempunyai karakter yang memang arahnya ke psikopatologi gitu, ke arah sana gitu ya. Yang selanjutnya ini penting nih, karena saya menggunakan doodles ini banyak ke arah sini. Jadi doodles ini adalah alat komunikasi. Dengan doodles ini kita bisa tahu ekspresi emosi anak kita. Kita bisa tahu anak kita butuhnya apa, pengennya apa, tanpa kita harus banyak bertanya, gitu ya. Jadi bahkan kalau saya sering sekali bertanya pada anak saya dengan bentuk gambar. Coba kamu gambar, kamu pengen apa sih, gitu ya. Itu secara langsung yang digambar adalah yang bawah sadar dibanding kita nanya, gitu ya. Nanya sedikit, yakin kamu mau itu, dia akan berubah lagi, gitu ya. Jadi kalau bawah sadar enggak, dia akan membuat sesuatu yang memang ada dalam bawah sadarnya, gitu ya. Bahkan mimpi-mimpinya pun dia akan gambarkan di sana, gitu. Bahkan kalau kita mau menyentuh dia lebih dalam, itu bisa kita lakukan lewat komunikasi lewat gambar. Saya orang-orang sekitar anak saya waktu itu, anak saya kondisinya dalam kondisi dia ketakutan, fobia terhadap gelap, gitu ya. Itu dikomunikasikan lewat kata-kata oleh ibunya, gitu ya. Itu nggak masuk, bukan nggak masuk ya, kurang kena gitu ya. Kalau misalkan malam-malam yang berani ya tuh jalan aja, emang kenapa sih gitu ya? Kalau misalkan gelap kenapa sih takut gitu. Nah, seperti itu kan dikomunikasikan, diarahkan, dinasehati tapi nggak masuk. Tapi ketika saya ajak dia menggambar, yuk kita gambar yuk. Nah, coba deh bikin gambar monster kegelapan kayak gimana sih gitu ya. Lalu dia bikin gambar monster yang memang dia namain gitu ya, dia komunikasikan di sana, ini adalah monster kegelapan. Punya jurusnya apa? Ternyata yang jurus itu adalah apa yang dia takuti gitu ya, jurus pocong gitu ya, jurus dia bilang itu jurus pocong, jurus menerkam malam-malam gitu. Itu ternyata yang dia takuti, itu bawah sadar dia isinya itu. Kalau kita ngomong secara seperti ini, dia malu mengungkapkan itu. Tapi ketika dia membuat gambar, dia secara tidak langsung mengungkapkan itu dan saya paham. Oh, itu ternyata masalahnya. Lalu apa yang saya lakukan? Nah, ini nanti masuknya ke terapi ya. Saya bantu dia, yuk kita bikin Dede jadi Ultraman. Gitu. Saya buat Ultraman di sana, saya bantu dan dia pun lanjutkan gitu ya. Lalu Ultraman ini jurusnya apa buat ngalahin si monster kegelapan? Wah, semangat banget tuh dia. Bikin jurus la ilaha illallah lah, bikin jurus apalah, sampai saya bimbing juga. Kalau misalkan ini Allahu Akbar, gitu ya. Kalau misalkan Dede takut langsung bilang Allahu Akbar. Nanti si Ultraman-nya keluar tuh sinarnya, gitu kan. Jadi terang deh, si monsternya juga takut deh, malah monsternya yang takut gitu kan. Jadi seperti itu, pocongnya juga hilang gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai media gitu, tanpa harus menggunakan banyak kata-kata.
Seperti itu. Bahkan kadang-kadang anak itu juga sarana gitu ya. Pendekatan dia butuh butuh bina hubungan saling percaya. Tapi kadang-kadang ketika ada masalah, orang tua itu agak sulit berkomunikasi secara verbal gitu. Ternyata ketika kita memulai dengan gambar, itu secara langsung akan mengalir arah komunikasinya lewat gambar tersebut gitu ya. Kita senang-senang aja ya, kadang-kadang, "Dek, itu gambar apa sih, Dek?" gitu ya. "Oh, ini gambar ini." Secara langsung kan komunikasi itu jalan di sana. Bondingnya dapat, kita muji anak, anak langsung senang sama kita. Jadi kedekatannya semakin dekat lewat gambar gitu ya. Main warna aja, ini hal yang sederhana dalam doodle, bermain warna namanya thumbprint gitu ya, menggunakan jari kita lalu dicelup ke tinta, kita buat apa namanya, cap jari, itu aja dari warnanya aja, dan kalau kita dicoret-coret gitu ya, gambar dibentuk gambar hewan gitu ya, itu jadi media komunikasi, media pendekatan, media bermain bersama anak kita gitu ya. "Ih, Dede bikin apa itu? Jadinya dijadiin apa?" Misalkan dijadiin kumbang. "Wah, hebat ya, Dea," gitu. Nah, itu anak tuh akan lebih percaya diri dan lebih percaya pada orang tuanya, dan dia mau mengungkapkan apapun nantinya, lebih percaya. Sehingga kalau orang percaya, kira-kira enak nggak kalau curhat? Enak gitu ya. Jadi Doodles ini bisa jadi sarana untuk mendekatkan diri dengan orang tua, terapis, dan anak gitu ya. Yang selanjutnya, Doodles bisa menjadi media untuk berkomunikasi dengan anak, dan anak menunjukkan karakter aslinya melalui gambar gitu. Kadang-kadang seperti yang kita tahu gitu ya, orang itu punya topeng. Anak bisa menampakkan dirinya yang baik di depan orang tuanya, tapi di sekolah dia menampakkan perilaku yang berbeda. Tapi gambar nggak bisa bohong, gitu ya. Dari gambar kita bisa melihat ternyata dia punya sifat yang seperti ini. Ada agresivitas yang dia tahan. Dia korban bully ternyata di sekolahnya, dan dia punya perilaku membuli orang juga karena traumatis dia. Itu bisa kelihatan ternyata ada di gambarnya. Ciri-ciri itu bisa kelihatan ada di gambar tersebut. Dan pada fase uncovering, anak merasa bebas mengungkapkan perasaan dan bawah sadarnya, sehingga terbawa menunjukkan karakter aslinya. Jadi menggambar itu nggak bisa sekali. Jadi kalau misalkan kita nyuruh orang, anak tiba-tiba gambar gitu kan, itu masih fasenya kalau di dalam pembelajaran Doodles, nanti teman-teman ada namanya Doodles terapi gitu ya. Itu nggak cuma satu gambar. Jadi di gambar kesekian itu baru benar-benar dia akan mengungkapkan dirinya secara asli. Gitu. Walaupun bisa aja sih gambar yang pertama langsung mengungkapkan kalau dia benar-benar sudah percaya dengan kita. Tapi rata-rata anak, apalagi yang nggak kenal, kalau kita terapis gitu ya, kita kasih suruh gambar, dia akan curiga, mau ngapain sih gitu ya. Saya disuruh gambar kayak gini mau ngapain sih gitu ya. Tapi kalau dia udah mulai percaya sama kita, itu di gambar-gambar yang selanjutnya itu akan mengungkapkan dirinya secara utuh seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini yang terakhir yaitu adalah terapeutik. Doodles termasuk warna dapat memfasilitasi emosi baik positif maupun negatif dan menyalurkannya keluar. Jadi ini sarana untuk membebaskan emosi. Ketika orang mencoret-coret, pernah nggak sih ketika kita kesal gitu ya, kita pegang pulpen, kita coret-coret gitu kan. Lebih rileks nggak? Iya. Karena secara nggak langsung itu keluar lewat coret-coretan yang kita buat seperti itu. Jadi adalah fungsi terapeutik itu yang paling sederhana. Kita yang dewasa aja merasakan itu. Apalagi anak-anak gitu ya. Anak-anak pun sama, ketika dia merasakan emosi, kadang-kadang nggak harus juga dia mengumpat gitu, mengeluarkan lewat kata-kata gitu. Justru kita sebagai orang tua harus paham ternyata ada media lain yang lebih positif, yaitu melalui gambar. Dan setiap anak itu pada dasarnya inginnya baik gitu, pengennya stabil emosinya, nggak pengen macem-macem. Maka dari itu dia berusaha menunjukkan keluar lewat cry for help. Anak-anak yang bermasalah kadang-kadang lewat gambarnya, dia mengeluarkan itu supaya minimal dia lepas dari masalahnya di dalam pikiran dia. Dengan cara menggambar. Apa yang dilakukan pelaku pembunuhan yang tadi saya bahas tadi, itu salah satunya adalah cry for help. Dia bercerita, dia mengungkapkan dirinya, saya butuh untuk dirangkul, saya butuh untuk diperhatikan. Gitu. Dari mana? Dari simbolnya yang ada di dalam gambar, pemilihan warna yang ada di dalam gambar. Dan pada dasarnya ketakutan, fobia, atau traumatis terjadi karena pengalaman langsung dan induktif. Mengubah pengalaman maka akan mengubah persepsi dan emosi.
Nah, misalkan orang takut kecoa, anak itu takut kecoa, atau tadi takut kegelapan, takut pocong gitu ya. Itu kan induktif. Baik langsung, anak saya itu gara-gara nonton Jodoh Pembawa Jenazah, kalau nggak salah itu filmnya ya. Makanya habis itu saya nggak suruh lagi, nggak boleh lagi dia nonton itu gitu ya. Itu dia jadi takut kegelapan gitu, takut pocong gitu ya. Nah, itu kan pengalaman induktif. Dia nggak mengalami langsung ketemu pocongnya atau nggak mengalami langsung ketemu jenazahnya gitu ya. Tapi dia secara nggak langsung nonton dan nonton itu masuk ke dalam pikiran dia. Gitu. Maka dari itu kita pun harus mengubah dari dalam persepsi di dalam pikirannya. Kalau misalkan itu secara visual, ya kita juga bisa menggunakan media visual, yaitu dengan gambar tadi. Gitu. Dan kalau misalkan itu emosinya tidak nyaman, negatif, kita bisa buat dengan lawan emosi yang positif. Ultraman tadi kan emosinya positif. Keberanian, superhero, kehebatan, gitu. Itu bisa membuat anak menjadi lebih kuat. Gitu. Jadi si Doodles ini luar biasa manfaatnya. Salah satunya adalah untuk terapi, gitu ya. Bahkan tadi yang pernah saya jelaskan ya, di Gramedia banyak sekali buku-buku tentang mewarnai, buat relaksasi. Apalagi di masa yang sekarang, yang WFH ini gitu ya, yang new normal ini, orang banyak di rumah gitu, bete, nggak nyaman gitu ya. Salah satu ngelepas ini gimana? Dengan menggambar, dengan mewarnai, gitu ya, dengan membuat coretan seperti itu. Selain itu, ini sebenarnya dibahas secara umum di Doodles psikoterapis gitu ya, di Doodles holistik juga saya pelajari gitu ya, saya ajarkan juga di workshop gitu ya. Ternyata melatih membuat coretan secara tidak langsung melatih anak dalam meregulasi emosi gitu ya. Jadi secara tidak langsung ketika dia menggambar, yang terjadi yang pertama adalah emotional cleansing. Sampah-sampah yang ada di bawah sadar itu keluar lewat gambarnya, lewat simbolnya. Yang kedua adalah emotional bonding. Ketika dia bersama dengan orang tuanya atau dengan terapisnya, dia membuat gambar tersebut, secara tidak langsung dia menanamkan kedekatan, bonding antara terapis dan dirinya atau antara orang tua dan dirinya. Bonding secara apa? Secara emosi. Dan itu yang dibutuhkan dalam mendidik anak. Anak kalau udah kebawa sama kita emosinya, enak banget mengarahkannya. Gitu ya. Yang ketiga adalah understanding and anticipation. Memahami masalah emosi dan menghindari terjadinya masalah dan krisis seperti bunuh diri dan lain-lain. Ya seperti tadi gitu. Jadi dari gambar itu secara tidak langsung kita meregulasi emosinya sehingga kita bisa mencegah emosi itu berkembang menjadi hal yang buruk gitu ya, seperti itu. Menjadi pembunuhan, bahkan menjadi bunuh diri gitu. Itu yang hal yang berbahaya gitu. Jadi penting sekali belajar doodle ini. Bagi teman-teman yang nonton sampai akhir video ini, saya sarankan kalau misalkan teman-teman belum ikutan Doodles analisis, teman-teman belajar Doodles analisis gitu ya. Saya sendiri mengadakan 2 jenis, yaitu di offline-nya dan yang kedua adalah di online-nya, yaitu mengenal anak lewat gambar gitu. Nah, jika teman-teman tertarik, teman-teman boleh komen di video ini gitu ya, di YouTube channel ini, nanti akan saya bantu untuk teman-teman pelajari itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini untuk teman-teman. Saya Richard, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke.